Perkembangan zaman yang saat ini erat dengan teknologi bikin manusia jadi harus adaptasi dengan berusaha pakai skill yang mumpuni. Artificial intelligence, big data, network and cyber security, technological literacy, creative thinking, resilience, flexibility, agility, terus banyak lagi. Apaan anjing? Lu tahu nggak itu apa? Tiba-tiba. Ini gue lagi serius banget nih soal omongan tentang future job, bro. Jadi pekerjaan-pekerjaan di masa depan yang bakalan ngegantiin pekerjaan-pekerjaan yang kita kenal sekarang. Makanya itu tadi gue bacain itu top 10 dari fastest growing skill by 2013. Jadi di tahun 2030 skill-skill yang harus kita pelajarin tuh inian, bro. Enggak, tapi lu tiba-tiba banget. Aduh, bro, soalnya gue lagi resah banget ini gitu. Gimana ya? Gue kan dulunya sebagai multimedia editor ya. Itu udah mulai ngerasa kayak semua itu serba gampang. Jadi tuh kalau kita ngedit itu semua serba gampang karena udah ada yang namanya template. Lu ngerasa nggak? Iya. Ya kan? Iya. Makanya gue tuh mulai ngeresah gitu. Jadi kayak pas gue ngeliat ini nih langsung gue kayak aduh. Kayaknya apa yang mesti gue lakuin ya? Tapi lu pernah mikirin soal ini? Lu pribadi? Berarti kita ngebahas AI nih. Bukan AI sih, kita kayak ngebahas tentang kerjaan-kerjaan atau skill-skill yang harus kita ngerti buat pekerjaan-pekerjaan masa depan gitu maksud gua. Kalau itu sih iya, jatuhnya kan kalau mau ngelamar kerja, lu nggak punya skill, lu nggak punya pegangan, kosong banget kan juga susah nantinya. Yoi. Kalau dibilang kayak gitu, mikirin lah. Iya. Makanya kan kayak ada kemarin beberapa juga gue ngikut kayak seminar-seminar yang ada sertifikat tuh kepelatihan juga tuh yang online. Kayak gitu ya gue ikutin karena ketika kita mau ngelamar dia juga nanti pasti bakalan yang dibutuhin kan skill. Betul. Selain orang dalam ya. Ya buset. Apalagi sekarang kan zaman juga makin canggih nih. Yoi. Mau masuk AI. Yoi. Jadi kayak AI ada dampak positif negatifnya. Dampak positifnya kan mempermudah kinerja kita kan, pekerjaan kita yang kita lakuin. Nah jangan sampai malah kita kena dampak negatifnya nih karena kita nggak ngerti dan kita nggak punya skill apa-apa. Iya. Nanti malah kita yang kemakan sama AI. Betul. Kalau gue sih begitu ya. Oke, ya bener sih. Jadi lo lebih mempelajari ya untuk kebutuhan pasar lah ibarat kata ya. Kebutuhan perusahaan-perusahaan yang sekarang ya semua bergantung pada itu gitu. Cuman lo ngerasa nggak kalau manusia itu, meskipun kita udah belajar banyak hal ya, manusia itu lama-kelamaan bakal digantiin sama teknologi. Lu pernah kan nonton film yang katanya semua tuh manusia, semua dikontrol sama robot, manusia tinggal leha-leha. Lu tahu kan? Tahu, yang manusia jadi males-malesan. Iya, ya, yang duduk doang terus makan tinggal dianterin apa-apa. Gue ngerasa sekarang tuh udah airanya udah mau mulai tuh kayak gitu tuh, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mempelajari banyak hal, kita ikut kayak seminar, kita ikut apa gitu kan, pokoknya untuk ngasah skill kita. Lu ada rasa khawatir nggak kalau sewaktu-waktu udah lu pelajarin banyak hal, tapi ternyata hal-hal itu bisa di-handle sama AI atau teknologi? Rasa khawatir sih pasti ada aja. Yoi. Namanya manusia kan. Tapi balik lagi gini, seenggaknya ketika nanti udah dikuasain teknologi, kita tuh bukan manusia yang benar-benar kosong gitu. Kita punya skill apa, punya pegangan apa. Ya buat diri sendiri aja dulu lah gitu. Maksudnya itu pegangan itu kan buat kita diri sendiri. Karena oke lah, misalnya digantikan sama teknologi ini. Oke, mereka secara kinerja lebih cepat. Betul. Secara kepintaran buatan nggak mustahil nanti suatu saat akan melampaui lah, melebihi kepintaran manusia itu sendiri. Tapi kan balik lagi sisi kreativitas, ya mungkin mereka kreatif ya kan AI buat kecerdasan buatan itu. Tapi kan kita bisa kreatif, terus kita juga kalau di bidang-bidang kayak gitu kan pakai feel nggak sih, pakai perasaan, apalagi kayak seni juga pakai jiwa lah gitu. Ada perasaan yang ingin disampaikan gitu. Itu yang nggak bisa dilakuin sama AI menurut gue. Jadi kayak ketika lu udah lu belajar sesuatu, ngisi kekosongan diri lu itu kayak ya udah lu punya pegangan. Menurut gua AI emang pinter nih, emang kecerdasan. Tapi soal perasaan ya manusia sih menang gitu. Iya sih. Ya lu tahu kan yang kemarin lagi viral tuh kayak customer service sekarang semua udah digantiin sama satu aplikasi. Dimana lu cuman bayar sekian ratus ribu untuk handle satu perusahaan. Itu kan kalau buat pengusaha itu gila banget kan. Jadi kayak dia ngehemat budget ratusan juta, bahkan kalau untuk skala yang besar. Ya lu ngerasa kan kalau misalnya lu beli online nih, pasti ada tuh yang ngelayanin tuh kayak customer service online. Kayak bukannya customer service yang AI gitu. Dilayanin ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang emang tuh kayak template gitu. Jadi yang jawab tuh bukan admin langsung. Lu ngerasa nggak sih kayak gitu? Itu ngerasa kayak gimana kita sebagai customer juga kayak ngerasa kurang puas kan kalau bisa dilayani itu. Bener nggak lu? Karena ini oke lah secara pelayanan lebih cepet. Responnya dibandingkan sama chat manual. Iya, karena kalau kita ngetik langsung dibalas kan. Iya, tapi yang jadi keresahan gue tuh satu, gak nyambung. Iya betul. Kadang kalau kita minta, misalnya pernah nih temen gue transfer, uang transferannya nggak nyampe, segala macam dengan kendala-kendala seperti itu. Nah ditanya yang jawab AI, muter-muter doang gitu, dan nggak ngasilin solusi apa-apa. Iya betul.
Ya itu yang lu bilang tadi, balik lagi ke itu memang kalau bisa dibilang ya mungkin teknologinya belum terbarukan karena kan biar gimana pun memang dia tidak menjawab atau tidak memuaskan kita, itu bakal terus berkembang tuh. Otomatis kita tetap harus khawatir, bukan harus sih, ya kita tetap khawatir tapi ya ada solusi dong dari situ. Makanya tadi lu ngomong yang nggak dipunyain AI ya perasaan gitu kan, yang punya feel itu ya kita creative thinking itu. Makanya tadi gue sebutin juga kan skillnya itu salah satunya di nomor 4 itu ada creative thinking, bahkan di nomor 9 itu ada analytical thinking. Dimana kalau AI mungkin analytical bisa ya, tapi kan itu semua dikumpulin dari data-data yang udah ada, pengalaman yang udah ada. Belum tentu AI bisa ngebaca itu semua, karena kan itu harus dialami semua manusia kan. Tapi belum tentu juga itu nggak bisa disempurnain ya kan. Takutnya gini, ini kan perkembangan AI juga cepat banget nih. Yoi. Belum ada 4 tahun ya kalau nggak salah, belum ada 5 tahun deh. Sejak munculnya COVID nggak sih? Iya, karena perkembangannya pesat sih. Yoi. Cuman yang bagus sebenarnya teknologi. Sebagai manusia ya kita mikirin tuh manusianya nanti gimana gitu ke depannya kan, karena nggak ada AI aja kita susah nih buat nyari kerja kan. Apalagi ada AI dan terus juga kayak yang dipecat-pecatin begitu aja nanti gimana. Sebenarnya ada dampak positifnya, AI ngebantu pekerjaan, mempermudah. Sedangkan dampak negatifnya kayak ngambil semua pekerjaan manusia gitu. Jadi manusia nanti ngasilin uangnya dari mana? Nah itu dia sih. Ya mungkin ada beberapa solusi ya. Ya makanya balik lagi ke kita ya. Intinya kita harus mengasah banyak skill ya. Kayak yang gue bilang tadi di top 10 fastest growing skill by di 2030 lah. Itu dari kita bagaimana caranya kita mengetahui tentang AI dan big data. Terus kita juga harus belajar tentang network. Otomatis kita harus banyak hal tentang serba digital. Orang marketing aja sekarang udah digital kan. Digital marketing itu udah marak banget. Terus ya intinya kita lebih kepada, mungkin kalau misalnya manusia ya, itu ke rasa penasaran kita. Kita banyak penasaran terhadap banyak hal. Jadi bagus juga tuh tentang Gen Z yang penasaran kan tentang suatu hal kan. Tapi kalau Gen Z penasarannya bukan hal bagus, aja kebanyakan penasarannya hubungan percintaan orang, rumah tangga orang, selebgram, apa pentingnya. Yang bikin mereka akhirnya gagal dari, bukan yang ngurusin karir mereka, malah ngurusin sesuatu hal yang gak berguna. Iya, mereka kasihan sama orang yang lebih kaya daripada mereka. Ya balik lagi sih, itu emang mungkin cuman mereka doang yang ngerasain ya. Ya kita pribadi bukan Gen Z sih, jadi mungkin itu juga berasal dari lingkungan mereka juga sih, balik lagi. Tapi lu bayangin gak sih kalau AI itu nanti Terminator, robot-robot menguasai bumi. Bukan suatu hal yang mustahil. Iya bukan sesuatu yang mustahil. Waktu itu gua nonton, lu tahu robot Sophia nggak sih? Robot Sophia. Iya, kenapa tuh? Dia kan waktu itu ada satu interview lah yang dia kalau nggak salah dibilang tuh AI akan menguasai bumi dan semua robot akan menguasai manusia. Itu ada. Itu film atau? Enggak, itu wawancara. Wawancara sama robot. Robot Sophia, kayaknya itu robot pertama buatan Amerika. Ya gua nggak tahu sih itu, gua nggak ngikutin. Tapi yang gua tahu pasti sekarang di Amerika tuh serba robot. Maksud gue orang-orang yang punya tingkat ekonomi yang menurut gue tinggi, itu mereka tuh udah punya robot-robot di rumahnya sebagai pembantu mereka atau teman-teman mereka. Lu nonton lah beberapa live streamer kayak Kai Cenat, kalau lu ngikutin, dia punya satu robot yang ngikutin dia mana-mana, ngelakuin banyak hal dah. Bahkan ngikut dia live maraton waktu itu dia ngikut dia juga, itu juga cukup menghibur penonton juga robotnya. Terus ISOSpeed, lu tau ISOSpeed? Dia yang waktu itu pernah disembur sama robot anjing, sembur api. Itu sekarang udah banyak banget tentang semuanya tuh robot aja udah masuk ke konten-konten hiburan gitu loh, bahkan sampai ke kelas hiburan. Otomatis kan itu bukan sesuatu yang nggak mungkin kalau tuh robot bakalan yang nguasain dalam hal ini ya berbagai bidang kehidupan ya kan. Nanti kita perang sama robot. Ya bisa aja, ya kemungkinan kayak Megatobia. Tahu nggak Megatobia? Doraemon bro. Oh, ya dunia cermin Megatobia. Nggak tahu gue. Ya lu emang gue kebanyakan nonton Doraemon kayaknya. Ya balik lagi ke creative thinking ya. Makanya kalau gue bilang ya tadi, gue juga ada yang namanya resilience sama flexibility. Artinya semua itu serba fleksibel gitu. Gue nggak bakal bahas ke sana karena itu terlalu ruwet lah. Ngomongin di bidang kita aja lah. Kita kan digital marketing, bukan digital marketing, kita digital media lah. Kita lu bikin konten, gue bikin konten. Kita kerja juga di bidang digital, editing segala macam. Ya semua itu balik lagi ke kebiasaan orang nggak sih? Tapi gini bro, gue lihat juga kemarin banyak banget dia udah bikin video nih. Kita cuma nulis tag, nanti kita enter mau kita kayak gimana videonya. Misalnya kayak buatkan video di pegunungan, terus durasi segini, skripnya juga kita tulis. Kita cuma nulis teks, enter, udah jadi bener-bener jadi yang video yang bagus banget gitu. Bahkan iklan-iklan di luar, kayak di luar negeri lah, itu juga udah banyak yang full AI. Kayak McD gitu-gitu. McD apa gitu kemarin gue lihat ada yang full AI dan itu bagus juga. Secara nggak langsung kan bisa jadi kayak lawan yang berat gitu buat kita kalau misalnya kita nggak bisa nguasain hal itu. Makanya kenapa yang tadi kita harus punya skill juga, tetap harus punya ini.
Ya supaya kita bisa manfaatin AI sebagai alat pembantu kita, bukan malah kita yang dimakan sama AI gitu. Balik lagi sih. Itu sebenarnya keresahan gue tuh tentang hal kayak gitu. Malah juga nggak menutup kemungkinan suatu saat AI bakal bikin film. Terus iya juga sih. Ya kan, bakal musik aja dia udah bisa bikin loh. Dia bisa nyanyi. Iya. Dia bisa ini. Lu bisa ngubah suara orang, misalnya lu ngomong sama gua ngomong. Terus dia tuh kayak neliti, kayak nyaring suara kita, terus dibikin suatu nyanyian yang memang udah ada gitu ya. Iya. Udah banyak banget artis-artis kayak K-pop tuh nyanyiin lagu-lagu, bahkan lagu Indonesia pakai suara dia, tapi kok bisa lancar banget bahasa Indonesia kayak karena AI gitu kan. Nah, terus Itu juga canggih banget sih, gila. ngomongin soal dia bisa menirukan suara, itu AI ini jadi kalau kita nggak pinter itu bisa bahaya loh, bisa jadi fitnah juga. Karena suaranya bisa disamain. Iya, sekarang iklan aja, iklan kayak dokter yang promosiin obat, terus apalagi tuh yang ya paling banyak promosiin tentang judi sih, ya kan, judi online. Gila banget tuh sampai kayak gitu sih, gila sih. Bahkan juga sekarang bukan cuma suara doang yang bisa ditiru, wajah, terus mimik mukanya. Iya. Makanya tentang ya tadi mungkin flexibility lebih ke kemampuan kita untuk meneliti konten atau apapun itu bener dari orangnya atau bukan ya sekarang. Jadi kita nggak bisa kayak langsung nerima mentah-mentah informasi itu. Tapi hoax tuh kayak makin berkembang seperkembangannya AI, gila. Iya, susah banget udah. Sebelum ada AI aja, hoax itu gampang banget berkembang lewat sosmed doang. Apalagi sekarang nih ada karakter.ai, itu download di Play Store. Itu kita bisa ngobrol sama Cristiano Ronaldo, iShowSpeed lah pernah tuh. Di streamernya dia ngobrol sama AI-nya Cristiano Ronaldo. Bahkan dirinya sendiri ya kan. Itu oke lah. Kalau sekarang suaranya masih agak kayak robot lah. Cuman kan kita nggak tahu bro, bisa aja nggak nyampe setahun lagi itu udah sempurna banget kan. Kenapa waktu itu gua bisa sampai download karakter.ai? Itu karena gue waktu itu gue lihat konten di TikTok itu ngebahas tentang orang yang suicide karena habis ngobrol sama karakter buatannya sendiri di karakter.ai itu. Nah, makanya sekarang ketika lu buka karakter.ai itu ada satu peringatannya lah gitu, kayak ini hanya karakter fiksi buatan aja, tidak nyata. Karena perkembangan teknologi bagus, tapi masalahnya manusianya siap nggak nih buat nerima itu semua. Jangan cuman karena nafsu beberapa pihak aja ngerugiin semua pihak. Iya. Balik lagi ke orangnya berarti ya? Iya, balik lagi ke orangnya. Sebenarnya bagus dengan AI kan juga kayak mobil-mobil juga banyak tuh yang nggak pakai supir, dia bisa nyetir sendiri. Tapi kan kok banyak juga laporan kecelakaan dari situ yang nanti namanya komputer bro, kita nggak tahu bisa error, bisa manusia aja bisa error kan, bisa salah. Ibarat kata ya lu kayak sebuah komputer yang kena virus, kalau misalnya tuh di mobil itu terkoneksi ke internet, otomatis kan koneksi internet nggak sih? Gue belum pernah naik mobil listrik sih, tapi kalau misalnya itu terkoneksi ke internet, dalam hal ini kan dia juga nyari GPS kan. Terus ada salah satu pihak, anggaplah oknum lah, yang ngehack situs pusatnya dari si mobil listrik ini. Itu terjadi kecelakaan massal, bisa terjadi dengan satu orang di mana dia nggak bersentuhan langsung bahkan, tapi dia bisa ngancurin itu semua dengan cara cuman sekali klik. Itu gila banget sih bahayanya. Jadi ya bener kata lu, AI itu punya banyak segudang manfaat sih. Manfaatnya banyak banget, kayak misalnya tadi gue bilang editor video itu lu bisa ngambil berbagai macam kayak template lu udah bisa masang aja gitu loh. Terus gambar juga, sekarang gambar sih yang paling gila sih desainer sih. Lu tinggal ngomong doang, saya pengen gambar ini di situasi yang kayak gini, dengan ambience atau keramaian yang seperti ini, suasana yang kayak gini, itu bisa terjadi sesuai apa yang lu deskripsikan dalam hitungan detik. Yoi, bahkan tanpa lu nyentuh sedikit pun desainnya, itu udah bisa terjadi gitu loh. Udah secepat itu. Tapi ya dampak negatifnya juga banyak kayak yang lu bilang tadi kan, sampai ke kecelakaan. Yang paling buruk ya gue mungkin ngambil yang paling buruk. Bukan nggak mungkin manusia bisa punah. Iya, kenapa? Karena kalau menurut gue ya, yang tadi yang soal jadi temen ngobrol, bahkan sampai suatu keputusan itu bahkan dia ngomong sama dirinya sendiri gitu loh sekarang. Kalau dulu kan manusia serba bimbang gitu kan, lu harus mempertimbangkan satu hal itu lama banget. Sama diri lu harus kemana dulu, misalnya ada yang healing dulu gitu kan. Sekarang lu tinggal klik, lu udah dapat keputusan dari banyak pihak. Bahkan dari ini keputusan Cristiano Ronaldo soal ini apa, bahkan lu dapet keputusan soal masalah lu dari Cristiano Ronaldo pun bisa gitu loh. Tapi ini gue sambungin kata lu tadi ya. Jadi ada di salah satu perusahaan mana gitu di luar negeri gitu, gue lupa, dia pakai AI buat ngembangin bisnisnya dia, tapi lama-kelamaan ini AI bikin bahasa pemrograman sendiri yang penciptanya pun nggak tahu gitu maksudnya apa. Nah dari situ langsung dihapus tuh
AI-nya. Itu kan gila bro, maksud gua kayak gitu. Sampai yang nyiptain pun nggak ngerti gitu. Itu kan kayak secara nggak langsung AI bisa, kalau bahasa kita apa ya, bisa ngegocek juga gitu maksudnya. Kalau misalnya yang diprogramin sama dia bagus, kalau misalnya kan kita nggak tahu bahasa pemrogramannya, apalagi data-data orang yang terdaftar di situ kan ada gitu. Entah takutnya nanti malah digimanain kan, di ngeri banget deh pokoknya kalau nonton berita itu. Jadi kayak dia ngobrol nih, AI-nya ngobrol berdua nih, kelihatan gitu lewat bahasa codingnya lah, pemrograman gitu, pakai bahasa kayak gitu ngobrol mereka berdua, AI-nya sampai yang nyiptain pun bingung. Itu gila banget sih. Gue tuh saking excitednya soal ini ya. Ini gue sampai bingung gitu, bahasanya tuh terlalu banyak dan menurut gue agak cukup rumit karena gue juga resah soal itu gitu loh. Soalnya selain AI ini juga katanya ya ada salah satu influencer Indonesia juga, dia ngomongin kayak kalau nggak salah 5 bidang pekerjaan yang bakalan jadi kunci lu kalau mau kaya gitu ibaratnya. Itu salah satunya memang AI, artificial intelligence. Terus ada kalau nggak salah energi terbarukan. Pokoknya ada 5. Nanti gue munculin 5-5-nya. Dan itu bukan cuma AI kan. Salah satunya energi terbarukan. Which is banyak hal tuh energi terbarukan kan. Kita juga belum begitu tahu lah soal itulah. Tapi ya kalau misalnya kita ngomong pekerjaan masa depan, otomatis kita ngomongin banyak hal tentang teknologi lah. Bahkan luar angkasa sekarang juga jadi topik yang gila kan, penemuan bumi dan segala macamnya. Karena bumi ini semakin tua, apa yang bisa kita ambil dari bumi ini juga makin sedikit gitu kan. Jadi ini cukup ruwet sih untuk kita ngomongin sebenarnya. Tapi menarik juga karena ini bikin keresahan kita. Ya mudah-mudahan dari apa yang kita ngomongin ini bisa tahu kita apa sih titik yang bisa kita lakuin, sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk ngatasin ini gitu kan di masa depan. Of course kayak tadi yang gue bilang tentang 10 skill yang perlu kita kembangin gitu di masa depan, itu ntar gue jelasin, gue masukin lah data-datanya. Dan tapi ya kita ngambil kerucutnya aja deh. Apa sih yang nyebabin ini bro? Menurut lu munculnya AI, munculnya teknologi yang gila-gilaan yang sampai bisa nggantiin orang gitu? Karena menurut gua mungkin karena rasa yang nggak pernah puas dari orang, dari manusia. Bisa. Jadi kayak misalnya mereka oke, mungkin niatnya baik gitu, kayak biar apa-apa cepat, apa-apa kita bisa dipermudah. Cuman yang bikin gue heran pasti mereka tahu akan dampaknya. Kayak Elon Musk sendiri, Elon Musk kan, atau siapa, Elon Musk deh kalau nggak salah, pernah bilang yang AI itu lebih berbahaya daripada nuklir. Oh, gue lupa sih, kayaknya ya. Kenapa tuh? Pokoknya tapi kenapa masih dikembangin? Ya karena memang mungkin dia bicarain tentang dampak positifnya aja kali ya. Ya enggak, maksud gua kalau lu tahu, oke, kalau misalnya mau dikembangin, tapi pikirin juga nih gimana caranya supaya tidak sampai ke tahap yang kayak gitu. Soalnya nanti kan yang kena impactnya, oke lah kalau kita kan tahap awalan, cuman yang generasi-generasi setelahnya itu loh, yang akan lahir atau mungkin yang sekarang masih kecil, itu yang pasti bakalan berimpact banget sih. Dan secara ini juga mungkin bahaya, kan dia bilang lebih bahaya daripada nuklir nih. Itu bisa mungkin, ya gua nggak tahu, ini pemikiran gua aja, itu bisa buat jadi senjata perang juga bisa kali. Ya, perang teknologi lah ya. Iya. Teknologi war. Nah, tapi itu belum menjawab pertanyaan gue tadi. Ini tuh dasarnya dari mana? Akar kenapa si AI muncul? Kenapa ini diperlukan? Kenapa kemudian ini jadi berkembang sedemikian banyak? Kalau menurut gua karena ketidakpuasan manusia pertama. Ya. Terus kedua tuh mungkin ajang pembuktian kali. Pembuktian? Ajang pembuktian. Pembuktian. Gue bisa nih nyiptain ini. Bisa. Yang ketiga ya bisnis. Nah, itu sih kuncinya sih. Menurut gue emang ini, kalau menurut gue ya, gue juga sama. Itu tentang bisnis. Satu. Tapi kalau ngomongin dasar banget nih, ya kebiasaan aja. Sekarang semua serba di sini nih. Ngebaca aja, baca sebuah artikel, sebuah bacaan, sebuah opini, sebuah jurnal, itu semua di sini. Dulu kita harus kayak gituin buku kan. Cuman kalau lu ada seorang pembaca, lu pasti ngerasain feel-nya bakalan beda kan. Cuman sekarang muncul generasi-generasi baru yang dimana mereka tuh mau nggak mau harus berkembang bersama teknologi gitu. Karena orang tuanya banyak bersentuhan sama teknologi. Semua sekarang serba instan lah. Lu pengiriman semua instan. Sampai pengiriman pun instan kan. Sekarang lu bisa beli barang di mana, lu nggak perlu keluar segala macem. Dari sini kan muncul kebiasaan-kebiasaan kan. Jadinya lu jadi malas untuk ribet gitu loh. Lu malas untuk ngelakuin sesuatu hal yang prosesnya panjang. Dari situ kan muncul kebiasaan. Ya ibarat kata lu
manusia aja dah, lu lahir dari sebuah lingkungan lu kan. Dari lingkungan lu aja udah kebiasaan seperti itu. Dari situ itu muncul keresahan juga dari manusia. Ini gue ribet deh kalau gue ngelakuin gini terus. Karena manusia ya unsurnya yang nggak pernah puas gitu. Kalau manusia itu nggak pernah puas kan. Dari ketidakpuasan manusia itu muncul banyak hal. Tadi juga lu sempat ngomong sih ketidakpuasan ya, kayak pembuktian, ajang pembuktian lu bilang kan. Karena dia nggak puas ya dia buktiin gimana caranya untuk bisa lebih instan lagi. Sampai munculnya si AI ini. Dari mana? Dari market juga. Jadi orang yang sadar duluan, terus punya modal, punya koneksi, yang orang-orang yang begitu, orang-orang kayak Elon Musk, Mark Zuckerberg, itu pasti mereka udah mikirin ke situ tuh sebelum kita mikirin sekarang. Dari situ market mulai luas, sekarang AI muncul segala macam, dan itu bukan nggak mungkin di 2030 seperti yang diomongin si influencer itu bisa terjadi. Kalau menurut gue sih dasarnya begitu. Kira-kira lu setuju nggak? Setuju. Ya, emang dari sana juga ya. Dari sana semua. Jadi intinya kita harus, kalau dibilang nerima gitu aja ya nggak boleh juga, cuman kalau nolak juga nggak bisa gitu, karena emang teknologi itu kayak zaman aja gitu, terus berkembang, dan kita yang manusia di dalam zaman ini mau nggak mau ngikutin perkembangannya itu. Kalau nggak kita ngikutin perkembangannya itu, kita tuh kayak nggak bisa berproses gitu, karena kan sekarang bumi mau nggak mau, bukan bumi ya, lingkungan tuh mau nggak yang dikejar itu serba cepatnya. Gimana kita ngelakuin sesuatu hal yang cepat tapi efektif gitu, karena kita pengen percepatan ya kita harus berkembang gitu loh. Cuman kalau kayak gini otomatis manusia karena mau cepet pasti ada sesuatu yang ketinggalan di dia. Apa itu? Menurut tahu nggak? Kalau menurut gua kebahagiaan, bro. Lu ngelakuin berbagai macam hal cepet, tapi lu nggak dapetin feel-nya yang lu bilang tadi, perasaan. Apa itu perasaannya? Jadi lu kayak kalau lu ke tukang pahat atau ke tukang seni, pasti mereka ngerjainnya dengan santuy kan? Iya. Dengan yang rokok lah, kopi lah, ya kan? Lu sambil santai, lu melukis. Kalau lu udah buntu, lu pergi dulu. Lu mandangin apa sambil bengong, mandangin pemandangan segala macemnya. Terus lu kalau lu melihara peliharaan kayak ikan, burung, lu liatin dulu untuk cari inspirasi. Apa yang mereka kejar? Kenyamanan gitu kan, nyaman di bekerjanya gitu. Kalau lu cepet kan yang penting lu kerja jadi gitu. Cuman kan kerja seni bukan begitu kan. Iya kan, yang mereka kejar ya feel mereka, perasaan mereka, momen. Iya, jadi menurut gua manusia emang ngerasain cepetnya, tapi untuk dapetin kebahagiaannya mereka harus cari jalan lain mau nggak mau gitu kan. Itulah kelemahan AI. Mudah-mudahan ya, kalau gua, harapan gua kita terus harus ngikutin perkembangan zaman, tapi kita juga nggak boleh meleng juga. Kita harus tetap hati-hati. Jangan sampai kita yang pakai teknologi untuk bisa mengembangkan kehidupan kita, malah kehidupan kita yang hancur karena teknologi. Jadi bumerang. Yoi. Kalau harapan lu gimana nih? Harapan gua tentang AI, semoga suatu saat ada alat perubahan Power Ranger. Kenapa jadi Power Ranger anjir? Teknologi, bro. Kan akan ada robot nih, Terminator. Ya kan, Terminator nyerang bumi. Harus ada Power Ranger yang melindungi bumi. Ya kan? Terus juga serius ya. Terus kayak apa? Ya udah intinya itu aja sih. Ya kan? Terus juga. Udah lah, gue jadi Power Ranger aja dah. Ah, gila lu.